Selamat pagi para pendidik. Kita akan ngobrol santai tentang penerimaan peserta didik baru dan sistem zonasi sekolah sambil ngoreksi, input data, dan ngopi-ngopi. Di sini di jam istirahat. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Apa kabarnya sekolah Anda? Sudah mulai melaksanakan PPDB? Apa belum? Awas, jangan sampai PPDB di sekolah Anda melanggar peraturan tentang sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi sekolah itu mengatur tentang apa? Sistem zonasi sekolah itu mengatur penerimaan peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Benar, sistem zonasi sekolah mulai diterapkan pada tahun 2017 dalam penataan sistem PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Dalam sistem ini, setiap sekolah memiliki area cakupan penerimaan siswa baru yang sudah ditentukan, sehingga setiap sekolah sudah punya pemetaan yang jelas. Sebuah sekolah dilarang menerima siswa baru di luar wilayah mereka dan wajib menerima siswa baru di dalam lingkup zonasinya. Mengapa sistem zonasi sekolah ini diberlakukan? Alasannya adalah demi pemerataan kualitas pendidikan. Ada label sekolah favorit yang diberikan masyarakat kepada sebuah sekolah. Favorit dalam artian sekolah yang menjadi tujuan utama dan pertama untuk mendaftarkan anak-anaknya. Apa yang membuat sekolah menjadi favorit? Apakah prestasi yang pernah dicapai sekolah itu? Apakah fasilitas yang ada di sekolah itu? Apa kualitas pendidik yang ada di sekolah itu? Apa lokasinya? Atau label favorit datang karena faktor gengsi? Sulit diukur kalau yang saya sebutkan tadi menjadi tolak ukur. Saya lebih setuju kalau label favorit itu datang dikarenakan hasil dari penerimaan siswa baru pada tahun sebelumnya. Begini, kalau pada tahun sebelumnya PPDB sebuah sekolah pendaftarnya lebih banyak dari kuota bangkunya, berarti sekolah itu favorit. Yang menjadi masalah adalah ketika ada sebuah sekolah sangat menjadi favorit di mata masyarakat, entah demi gengsi, entah demi kualitas pendidikan, entah demi yang lain. Orang yang rumahnya sangat jauh dari sekolah itu pasti akan rela mengeluarkan tambahan ongkos demi bisa masuk ke sekolah favorit itu. Dan mengenaskannya, di tempatnya sendiri sebenarnya sudah ada sekolahan, tapi dia rela ke sekolah yang jauh karena label favorit tadi. Nah terus, sekolah yang tidak difavoritkan, nasibnya bagaimana? Inilah yang mendasari pemerintah mengeluarkan peraturan sistem zonasi sekolah. Tidak ada lagi label sekolah favorit. Siswa baru mendaftar sekolah di sekolah terdekat dengan rumahnya. Apakah masalah selesai? Belum. Dengan sistem zonasi sekolah ini, tidak serta-merta kualitas pendidikan merata. Masih banyak hal yang harus dibenahi. Mulai dari akses menuju sekolah, fasilitas penunjang belajar, kualitas pendidik, dan lingkungan belajar yang nyaman. Kita sama-sama tahu, kalau di kondisi di sekolah di pusat kota dibandingkan sekolah yang ada di daerah terpencil, sangat jomplang.
Kalau Anda punya banyak uang, mau taruh anak Anda di sekolah yang miskin? Tidak. Pasti Anda dengan uang Anda akan mengusahakan sekuat tenaga letakkan anak Anda di sekolah yang kualitasnya baik, walaupun itu harus pakai duit. Dari segi tenaga pendidiknya, yang tidak betah jika mengajar di daerah terpencil dan mengajukan pindah supaya lebih dekat ke kota, apakah salah? Tidak. Wajar dan manusiawi, karena pada dasarnya sifat manusia itu bertahan hidup. Jika seorang manusia merasa hidupnya tidak akan bertahan lama, maka dia akan mencari cara supaya bisa bertahan. Mengaca pada keberhasilan Finlandia yang membawa negara itu memperoleh nilai PISA tertinggi pada tahun 2000, Finlandia didaulat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Di Finlandia tidak ada sekolah favorit. Di sana, sekolah terbaik adalah sekolah yang terdekat dengan rumah. Seluruh sekolah di Finlandia memiliki kualitas yang sama baik. Tidak pengaruh apakah sekolah itu di kota besar ataupun di daerah. Disinilah tampak peran pemerintah Finlandia dalam melihat pendidikan itu adalah investasi masa depan yang maha dahsyat. Dan jika setiap sekolah dibangun sama kualitasnya di sana, pastilah juga dengan membangun daerahnya. Dapat dikatakan tidak ada yang namanya daerah terpencil. Sehingga tidak perlu memaksa guru untuk mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadikanlah dulu daerah itu menjadi termaju, terkeren, dan termakmur. Pasti guru-guru akan mau mengajar di sana. Pepatah lama mengatakan, ada gula, ada semut. Bukan orang Indonesia kalau tidak bisa menyiasati peraturan. Sistem zonasi sekolah yang seharusnya menjamin pemerataan pendaftaran siswa baru malah dengan entengnya dilewati. Peraturan Mendikbud nomor 51 tahun 2018 Pasal 18 ayat 2 mengatakan bahwa domisili peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PBDB. Dan bahkan di ayat ketiga mengatakan kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan RT RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. Anda sudah melihat celahnya. Zaman sekarang, kalau ada uang, integritas pun bisa dibeli. Jadi, sistem zonasi sekolah bisa diakali. Apakah pemerintah diam saja? Tentu setiap pelanggaran terhadap undang-undang ada konsekuensi hukum. Bisa jadi terkena pidana. Orang tua siswa kena, RT RW kena, lurah dan kades kena, kepala sekolah bisa kena juga. Anaknya kasihan, mau sekolah malah bikin masalah. Mau kehilangan jabatan. Anda sudah mengetahuinya. Melakukannya atau tidak, Anda yang memutuskan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Waktunya kita masuk kelas.